fokus pada ayat-ayat berkenaan dengan puasa. Mari kita lanjutkan ayat 187 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu pada malam hari. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ini ayat 187 ini ayat yang terakhir. Banyak hal-hal yang bisa diungkap di dalam ayat-ayat ini ya. Antara lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini bahasa perumpamaan ya. Ada yang menafsirkan secara umum bahwa istri adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian istrimu. Jadi ada yang menafsirkan kalau apa saja yang membuat salah seorang dapat kehormatan, tentu yang lain juga dapat kehormatan ya. Begitu juga kalau seorang suami atau istri mendapat hal yang memalukan, maka semua akan malu gitu ya. Jadi pakaian itu simbol kesamaan. Di sini dalam arti karena dalam situasi puasa ini betul-betul kesamaan jiwa. Sebab ada potongan ayat ar-rijalu laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, itu dalam hal kepemimpinan. Kalau ini dalam hal kejiwaan, jadi setara jiwa antara suami istri itu. Ini pelajaran bagi kita untuk menuju sebenarnya dalam kajian di antara tingkatan-tingkatan takwa itu ada perilaku antara
Jadi semacam perilaku antara kita menuju tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Libat ke tingkat yang lebih tinggi itu adalah di dalam surah Al-Imran ayat 133 ya. Itu sudah berkenaan dengan berinteraksi antara satu orang dengan yang lain, sehingga itu tergambarlah bagaimana seorang bisa sabar ya, bisa memaafkan, bisa berinfak dalam keadaan sempit atau lapang gitu. Ini antara menuju ke sana. Jadi seseorang itu sebetulnya bernilai sabar yang sungguh-sungguh kalau dia bisa sabar terhadap istri atau terhadap suami. Itu semacam tes ya. Kita kan bisa sabar pada orang lain ya, karena ya, misalnya kita sabar karena dia lebih berpuasa katakanlah, lebih kekar badannya ya, sabar kita. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita bersabar terhadap orang lain tapi tidak sabar kepada istri atau suami. Keluar kata-kata yang tidak enak gitu. Karena apa? Karena orang itu dekat pada kita, sehingga orang itu dikuasai oleh kita. Jadi kalau kita sabar kepada istri, itu yang sesungguhnya. Baru kita sabar ke orang lain gitu. Kepada istri atau suami nggak sabar, kadang-kadang keluar kata-kata yang jelek ya, tidak memberikan sesuatu layaknya, mengabaikan, meremehkan. Ini pelajaran bagi kita, semacam tes menuju ke takwa keempat ya. Karena puasa itu merupakan latihan kita untuk menuju yang keempat ya. Ini kalau kita resapi ya, bagaimana kita sabar kepada istri, bagaimana kita sabar kepada suami ya. Itu besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Kita tidak sembarang mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kita sopan santun, bersopan santun pada orang lain, tapi tidak kepada istri atau kepada suami. Tes. Jadi tiap tingkatan takwa itu ada tes-tesnya ya. Dari ke satu, kedua itu semangat untuk berilmu, semangat. Yang kita katakan Rabbana sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Nah itu dari satu ke dua ya. Dari dua ke tiga dari dua ke tiga ya. Dari tiga ke empat yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Testing. Jadi kalau kita sangat baik, makanya Rasulullah mengatakan orang yang paling baik itu orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Sehingga tercerminlah apa yang dilakukan kepada istri atau suami itu cerminan ya, terhadap perilaku sikap kita terhadap orang lain. Jadi kalau kita sabar, menunjukkan kesabaran, kedermawanan, ya, kemurah hatian kepada orang lain, itu latih dulu kepada istri atau suami.
Sehingga mengapa Allah Subhanahu wa taala menaruh ayat ini, potongan ayat ini ya, yang kata-katanya perumpamaan ya, katanya perumpamaan simbolik ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saya kira itulah pesan ya, yang perlu kita resapi. Kedua adalah itikaf ya, itikaf di masjid ya. Memberikan kesempatan, memberikan latihan kepada kita untuk lebih banyak merenung sebetulnya ya, lebih banyak merenung, berpikir ya, karena komponen-komponen ibadah itu ya, zikir, fikir, ya, qalbu, fisik, ya, ibadah fisik, ibadah materi dan non materi. Jadi semua ibadah-ibadah kita itu ya, bisa meningkat, ya, bisa meningkat apabila fikir zikir meningkat, apabila qalbu meningkat, apabila fisik meningkat, apabila materi dan non materinya meningkat. Semua ibadah-ibadah kita itu diukur itu ya, diukur melalui kegiatan-kegiatan yang kita tingkatkan. Oleh sebab itu setiap ibadah kita usahalah kita tingkatkan fikir zikir kita, qalbu kita, fisik kita, materi dan non materi. Itulah merupakan pesan-pesan di dalam ibadah puasa ya, pesan-pesan dari Al-Quran Karim. Kemudian pesan niat ya, mengapa Allah mengampuni ya, menerima taubat, karena niat itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Misalnya ya, ada minuman air putih, katakan air putih di meja. Gitu. Kalau kita niatnya meminum itu, menganggap itu minuman keras, ternyata air putih biasa. Karena niatnya sudah mau minum minuman keras, walaupun yang diminum itu akhirnya air putih, tetap berdosa. Karena niat tadi. Ya. Dari pelajaran ini nanti kita akan bahas kembali. Dari pelajaran ini niat itu sangat penting ya. Walaupun misalnya kita terminum katakanlah anggur ya, yang beralkohol, tapi niat kita sebetulnya menganggap itu air putih, maka jadi tidak berdosa karena niatnya. Begitu kita mau minum, rupanya air minuman keras. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya itu niatnya. Dari pelajaran-pelajaran dalam ayat-ayat berkenaan dengan puasa. Saya kira cukuplah kita ya. Nanti kita second round ya, menggunakan kajian yang lebih dalam lagi. Lapisan-lapisan kajian-kajian itu terkait dengan apa yang kita pahami pada satu tingkat ya, pada tingkat lain berubah. Maka orang itu nanya kepada saya, Pak Maldi, ngapa kadang-kadang tafsir berubah-ubah gitu. Ya tergantung ilmu orang. Kalau ilmunya mendalam, dia akan melihat lebih dalam tafsir ya, bukannya terjemahan, bukan. Bisa lihat karena ayat Quran itu, kata-kata Quran itu banyak mengandung arti.
seperti Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Hadi, ya, Al-Hadis, Ar-Ruh, An-Nur, Al-Ayah, itu mengandung arti yang berbeda-beda, walaupun hakikatnya Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika